Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini banyak yang nggak berhadir ya? Iya, Umi. Apa? Sakit. Masuk Semoga angin. yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa hadir lagi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin untuk doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, di sini kita akan belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Nah, sebelum kita beralih ke pembelajaran, di sini kita nyanyi dulu ya lagu apa dari Sabang sampai Merauke. Baik. Siap, Umi. Besarin, Umi. Itu Dipa. Dari zaman kita SD. Dari Sabang sampai Merauke berdebar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kak, isinya anak spesial semua. Dan sindrom semua. Mana lagu dola-dola? Nah, nampak nggak gambar petanya? Wih, main game apa? Nah, pulau-pulau apa aja sih yang ada di sini? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, Dan lainnya. Nah, warna apa aja tadi yang ditemukan di dalam peta tersebut? Dan warnanya? Oke, langsung aja kita ke pembelajaran ya. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi. Coba tolong kepada Siti Fadila, bisa dibaca nggak? Mana nggak? Dari yang bawah, dari kiri yang kanan. Pinter kali ini kita. Pak. Anissa, coba Anissa. Napa, Umi? Napa? Dua samudra. Samudra ini.
Jadi Indonesia ialah negara yang letak geografisnya itu sangat strategis. Nah, dia ada di antara dua benua. Benua apa sih tadi? Ada benua Asia dan Australia. Nah, serta ada di dua samudra apa tadi? Pasifik. Nah, selain itu Indonesia juga terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau yang tadi yang ada di peta. Nah, keanekaragaman sumber daya alam di laut seperti berbagai jenis ikan dan terumbu karang serta sumber energi, minyak dan gas bumi, bahan mineral menjadikan potensi laut Indonesia memiliki banyak potensi. Selain itu, laut juga menjadi sarana transportasi antar pulau dengan kapal sehingga Indonesia memiliki banyak pelabuhan. Nah, banyak jenis pekerjaan di sekitar laut yang diusahakan oleh masyarakat daerah pesisir untuk menunjang kehidupan perekonomian sehari-hari. Yang pertama ada nelayan. Yang kedua ada pertambangan lepas laut. Lalu yang ketiga ada sektor pariwisata laut, seperti hotel atau penginapan, ada warung makan laut, gitu, toko cenderamata, pemandu wisata dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pelayaran. Nampak gambarnya? Dan yang kelima ada sektor usaha dan pekerjaan di pelabuhan. Nah, selanjutnya kita masuk penampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Hal itu membuat Indonesia memiliki penampakan alam yang beragam. Penampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu alami dan juga buatan. Nah, yang pertama penampakan alam alami. Nah, Indonesia mempunyai penampakan alam alami yang beragam. Penampakan alam alami biasa disebut juga dengan penampakan alam. Penampakan alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terbentuk karena proses alam tanpa ada campur tangan dan perencanaan manusia. Nah, ini adalah contoh dari penampakan alam. Yang pertama ada laut. Nah, laut itu berupa kumpulan air asin yang menggenangi dan menjadi penghubung daratan. Lalu yang kedua ada pantai. Nah, pantai itu daratan yang berbatasan dan langsung dengan laut. Dan yang ketiga ada dataran rendah, yaitu penampakan alam daratan yang ketinggiannya kurang dari 200 meter. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dia terletak di ketinggian antara 200 meter sampai 500 meter. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk perkebunan dan tempat peristirahatan. Lalu yang kelima gunung, yaitu tonjolan permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, yang keenam pegunungan. Pegunungan ini adalah sekelompok beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sungai. Nah, selanjutnya ada sungai. Sungai adalah sebuah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau ataupun laut. Lalu yang kedelapan ada danau, yaitu cekungan yang berisi air dan dikelilingi daratan. Air danau berasal dari
dari air hujan, air sungai, dan mata air pegunungan. Lalu selanjutnya ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan dua pulau. Selat juga merupakan pintu gerbang. Lalu yang ke-10, teluk. Teluk yaitu bagian dari laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan. Dan yang ke-11 ada tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke laut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penampakan alam buatan. Nah, penampakan alam buatan itu sering disebut juga dengan penampakan buatan. Nah, penampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, berikut ada beberapa contoh penampakan buatan. Yang pertama ada sawah. Nah, sawah ini adalah tanah yang diairi dan diolah untuk menanam padi. Yang kedua ada waduk, yaitu kumpulan air tawar yang dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga perkebunan. Nah, lahan perkebunan ini diolah untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada pelabuhan. Nah, pelabuhan menurut fungsinya itu dibagi menjadi dua. Ada pelabuhan laut dan ada pelabuhan udara. Nah, pelabuhan laut ini digunakan sebagai pemberhentian atau berlabuhnya kapal. Sedangkan pelabuhan udara digunakan sebagai tempat pemberhentian atau berlabuhnya pesawat terbang. Lalu yang terakhir kawasan industri. Nah, merupakan sekumpulan pabrik yang dikhususkan untuk memproduksi barang. Oke, selanjutnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai luhur pada Pancasila mengandung perilaku-perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila akan berdampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sebaliknya juga, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila akan berdampak negatif. Oleh karena itu, kita harus berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, coba kita baca sama-sama ya Pancasilanya. Yang pertama, 1. Dua. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada pada apa belum Pancasila? Sudah. Nah, pada sila kelima, padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi atau beras melambangkan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang dikonsumsi setiap hari. Sila terakhir yaitu sila kelima yang menjelaskan bahwa nilai keadilan yang pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara. Nah, ada penerapan untuk sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan hidup hemat dan bekerja keras. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama dan menghargai hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau umum. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini Ibu ada LKPD, ini kelompok 1 dan ini kelompok
berdua. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Iya, Umi. Udah siap? Udah. Coba Marka dipresentasikan, Mak. Oke, Umi. Jadi yang ada tanda silamnya ini, tanda checklistnya ini adalah penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan sedangkan yang di tanda silam adalah penampakan buatan yang ada di Indonesia. Setelah mengamati gambar-gambar di atas, isilah kolom di bawah ini. Ciri-ciri penampakan alam. Yang pertama, tercipta oleh proses alam. Yang kedua, tidak diciptakan oleh manusia atau tanpa ada campur tangan manusia. Yang ketiga, bentuknya tidak beraturan. Contohnya sungai, gunung, dataran tinggi. Ciri-ciri penampakan buatan. Yang pertama, diciptakan oleh manusia atau robot. Yang kedua, tidak melalui proses alam. Ketiga, bentuknya teratur atau beraturan. Contohnya waduk, kolam, dan pelabuhan. Perbedaan penampakan alam dan penampakan buatan. Yang pertama, penampakan alam merupakan karunia Tuhan yang terbentuk karena proses alam atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan penampakan buatan bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan atau campur tangan manusia. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, usaha penginapan, dan usaha kulineran. Yang terakhir, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai, yaitu nelayan, petani tambak, petani garam, pembuat kapal, dan perajin. Dari gambar di atas, manakah perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Yaitu gambar ketiga. Alasannya, gambar ketiga menunjukkan kerusakan fasilitas umum. Fasilitas umum yang rusak dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Contohnya, jika halte bus rusak, maka masyarakat tidak dapat menggunakannya dan dapat juga menyebabkan gangguan lalu lintas seperti kemacetan. Pada gambar di atas, gambar manakah yang sesuai dengan sila kelima, yaitu gambar keempat, menunjukkan sedang melakukan gotong royong, yaitu menanam pohon. Oke, terima kasih Marta. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, Priska? Penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam itu dibentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia, sedangkan penampakan buatan itu ada campur tangan manusia. Contohnya, kita juga ada pelajaran tentang Pancasila, yaitu sila kelima. Oke, terima kasih Priska. Nah, jadi berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.